Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak ustazah yang sholih dan sholihah. Hari ini di tanggal 28 Ramadan, Allah masih memberikan kita kesehatan ya dan kesempatan untuk tetap berpuasa. Semoga puasa kalian lancar dan semoga sisa 2 hari ke depan tetap dengan semangat puasanya. Dan tak terasa sudah hampir 3 bulan ya kita tidak bersua. Semoga di bulan-bulan Ramadan ini kita banyak memanjatkan doa agar wabah ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Anak-anak ustazah, insya Allah hari ini ustazah akan menyampaikan kultum, ya, sebuah kultum tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi selama bulan Ramadan. Jadi dulu di zaman Rasulullah ya, ketika bulan Ramadan itu terjadi banyak sekali peristiwa besar, tapi di sini ustazah hanya menyampaikan 4 buah saja ya, 4 buah peristiwa besar yang terjadi selama bulan Ramadan. Peristiwa apa sajakah itu ya? Nah, yang pertama itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran atau yang dikatakan dengan nuzulul Quran. Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan kepada seorang yang mulia ya, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian Al-Quran itu juga turun di tanggal yang mulia, yaitu 17 Ramadan. Dan Al-Quran juga diturunkan melalui perantara malaikat yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi anak-anak ustazah, karena begitu mulianya Al-Quran, maka sebagai umat muslim kita juga harus memuliakan Al-Quran. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menjaga adab-adab kita selama membaca Al-Quran. Diusahakan untuk membacanya dalam keadaan berwudu ya, dalam keadaan suci, dan juga membacanya dengan posisi atau dengan adab yang baik. Peristiwa besar yang kedua itu adalah terjadinya malam Lailatul Qadar ya, anak-anak ustazah, di mana malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya di kultum bersama dengan Ustazah Wiri, jadi Ustazah Wiri tidak terlalu banyak lagi menjelaskan, dan semoga memang kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Nah, peristiwa yang selanjutnya ya, peristiwa yang ketiga itu adalah terjadinya Perang Badar. Jadi peristiwa besar yang ketiga itu adalah terjadinya Perang Badar. Kapan terjadinya Perang Badar? Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan ya. Jadi saat itu Perang Badar dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW bersama dengan beberapa sahabatnya. Dan sesuatu yang menakjubkan anak-anak ustazah yang sholih dan sholihah, jadi di Perang Badar itu saat itu jumlah muslim itu hanya 313 orang. Jadi saat itu jumlah muslim hanya 313 orang. Sedangkan pasukan musyrikin saat itu sangat banyak sekali. Jadi 3 kali lipat dari kaum muslimin. Tapi luar biasanya ya, atas kehendak Allah saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan ya. Jadi saat Perang Badar kaum muslimin menang. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari Perang Badar ini anak-anak ustazah? Bahwasanya yang pertama adalah hikmah yang bisa kita ambil, ternyata saat perang itu terjadi, para umat muslim itu dia sedang dalam keadaan berpuasa. Mereka sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika puasa itu bukan saatnya bagi kita untuk bermalas-malasan,
bukan saatnya bagi kita untuk bermalas-malasan. Justru saat berpuasa itu adalah kondisi di mana kita harus selalu semangat seperti yang sudah ditunjukkan oleh kaum muslimin saat perang Badar. Jadi saat perang Badar itu saat terik-teriknya ya panas, mereka tetap dalam keadaan berpuasa. Nah, itu yang sangat luar biasa. Nah, peristiwa yang terakhir itu adalah peristiwa meninggalnya Sayyidah Khadijah ya, anak-anak Usadah, itu pada tanggal 10 Ramadan. Jadi yang perlu kita ketahui bersama, Sayyidah Khadijah itu adalah seorang wanita mulia yang begitu kaya raya, akan tetapi dengan kekayaannya beliau mampu untuk membantu perjuangan dakwah Rasulullah. Jadi jangan hanya Sayyidah Aisyah yang perlu kita ketahui ya, kita juga harus ketahui bagaimana mulianya Sayyidah Khadijah dalam menggunakan semua hartanya untuk dakwah Rasulullah. Nah, anak-anak Ustazah, mungkin itu peristiwa-peristiwa besar ya yang terjadi selama bulan Ramadan. Dan terakhir ini mungkin Ustazah menyampaikan minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan semoga wabah ini segera berlalu ya, dan kalian juga bisa kembali ke sekolah, kita semua bisa kembali beraktivitas ya, sehingga segala sesuatunya dapat kita kerjakan seperti itu. Anak-anak Ustazah, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.